sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Tidar Magelang, Bapak Profesor Dr. Insinyur Moh Arifin, MSc, serta jajaran rektorat. Yang saya hormati para anggota senat akademik serta para dosen, staf non-akademik, mahasiswa dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti acara pembekalan tentang kesadaran bela negara kepada mahasiswa baru Universitas Tidar Magelang tahun ajaran 2019-2020 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada segenap sivitas akademika Universitas Tidar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Gubernur Akademi Militer untuk memberikan pembekalan tentang kesadaran bela negara kepada segenap mahasiswa baru Universitas Tidar Magelang dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Para mahasiswa yang saya banggakan, perlu kita ketahui bahwa bela negara merupakan sikap berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa, sekalipun demi kedaulatan NKRI. Pada masa kemerdekaan saat ini, sikap bela negara dapat dilakukan dan dapat ditunjukkan dengan menampilkan perilaku dan sikap yang sesuai dengan kerangka ideologi dan konstitusional bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Mengisi kemerdekaan dapat dikaitkan dengan sebagai usaha nyata bela negara, sebab melalui usaha-usaha positif dalam mengisi kemerdekaan dapat membuat kelangsungan Indonesia sebagai sebuah negara yang dapat tetap dipertahankan di tengah kerasnya tantangan globalisasi yang justru mengikis rasa kebangsaan dan kecintaan warga negara terhadap tanah airnya. Terlebih kondisi saat ini negara kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Untuk itu, sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia, sudah selayaknya kita bahu-membahu membela negara untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Mahasiswa sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari warga negara memiliki posisi strategis dalam usaha bela negara. Mengapa demikian? Karena mahasiswa memiliki peran penting untuk NKRI. Di antaranya, pertama, sebagai agen of change, sebagai agen dari suatu perubahan. Jika ada penyimpangan aturan yang terjadi di lingkungan masyarakat, mahasiswa dituntut untuk mengubahnya dan mengembalikan sesuai dengan harapan sesungguhnya. Kedua, sebagai social control. Sebagai generasi pengontrol, seorang mahasiswa diharapkan peduli terhadap keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Mahasiswa diupayakan agar mampu mengkritik, memberi saran dan memberi solusi jika keadaan sosial sudah tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa. Memiliki kepekaan, kepedulian dan kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitar tentang kondisi yang teraktual. Ketiga, sebagai iron stock atau generasi penerus. Sebagai tulang punggung bangsa di masa depan, mahasiswa diharapkan menjadi manusia yang memiliki sumber daya manusia tangguh, yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia, yang siap menerima estafet penerus generasi-generasi sebelumnya kelak. Keempat, mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa sebagai penjaga stabilitas lingkungan masyarakat diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang ada. Bila di lingkungan sekitar terjadi hal-hal yang menyimpang dari norma yang ada, maka mahasiswa dituntut untuk meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan. Kelima, mahasiswa sebagai penyambung aspirasi rakyat. Mahasiswa harus mampu melakukan interaksi sosial dengan masyarakat
dilanjutkan dengan analisis masalah yang tepat agar ditemukan solusi ilmiah dan bertanggung jawab pada berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Keenam, mahasiswa sebagai penyambung lidah pemerintah. Mahasiswa diharapkan mampu membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya meminimalisir kesalahan persepsi dari masyarakat. Ketujuh, mahasiswa sebagai pengontrol politik. Mahasiswa harus mampu melaksanakan kritik positif serta mengawalnya terhadap terhadap keputusan-keputusan pemerintah Indonesia demi kepentingan rakyat, sehingga kebijakan pemerintah itu benar-benar berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, kita sangat mengharapkan setelah kegiatan PKKMB ini nanti, yang salah satu materinya adalah pembinaan kesadaran bela negara, kali ini akan memberikan manfaat yang positif kepada mahasiswa. Di antaranya, satu, membentuk sikap disiplin waktu. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama mahasiswa. Dan ketiga, membentuk mental tangguh dan tahan uji. Keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme. Kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut masing-masing. Ketujuh, berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama. Kedelapan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Serta kesembilan, membentuk perilaku mahasiswa jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Selanjutnya, tentang spektrum bela negara mencakup aspek yang sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari hubungan harmonis sesama warga negara sampai dengan saling bersinergi menangkal ancaman nyata, yaitu menghadapi musuh bersenjata. Adapun nilai-nilai yang menjadi target dalam usaha bela negara adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi ancaman non-militer yang akibatnya lebih luas dan berbahaya daripada ancaman militer. Ancaman tersebut begitu halus sehingga tidak bisa terdeteksi secara kasat mata. Ancaman tersebut diantaranya adalah konflik horizontal, hedonisme, pornografi, narkoba, aksi teror dari jaringan internasional, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis, dan lain sebagainya. Dari berbagai ancaman terhadap kedaulatan NKRI tersebut, secara dini harus kita antisipasi oleh negara dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya para mahasiswa sekalian, melalui usaha-usaha bela negara bagi calon-calon cendekia bangsa. Seperti yang saat ini sudah cukup bagus yang dilakukan oleh Universitas Tidar. Demikian pembekalan dari saya pada kegiatan PKKMB Universitas Tidar Magelang tahun 2020 kali ini. Saya menyadari masih ada beberapa kekurangan. Nanti insya Allah ke depan kita masih akan banyak diskusi dengan para mahasiswa, dan Akademi Militer membuka ruang yang seluas-luasnya kepada pihak Universitas Tidar untuk sama-sama kita komunikasi terkait dengan masalah akademik demi kemajuan bangsa dan negara. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melanjutkan tugas pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Salam hormat dari Akademi Militer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada mahasiswa Universitas Tidar, sebelum saya akhiri ceramah saya, ada kuis atau pertanyaan yang harus dijawab. Nanti silakan dikumpulkan kepada dosennya. Yang pertama, sebagai warga negara yang baik, mengapa kita
perlu memiliki rasa kesadaran bela negara. Yang kedua, sebagai calon cendekia harapan bangsa di masa depan, bagaimana pandangan atau pendapat mahasiswa tentang jiwa nasionalisme dan semangat bela negara pada generasi penerus saat ini? Silakan nanti dijabarkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sebagai bagian dari warga negara, usaha-usaha apa yang dapat kita lakukan untuk memperkuat dan meningkatkan jiwa nasionalisme serta semangat bela negara kita saat ini? Itu saja, ada 3 pertanyaan, silakan nanti jawab. Terima kasih.